ini juga pernah beliau alami. Cinta Warmor Internasional. Beliau mencapai kesuksesan seperti saat ini tidak dengan mudah Bapak Ibu. Yang meraih peringkat Permaster hanya 4 bulan Bapak Ibu. Peringkat tercepat di dunia. Beliau pembicara internasional dan sudah 4 kali ke Eropa. Beliau sudah menjelajahi dunia Bersama dengan Warmor Bapak Ibu. Ini adalah kantor kita di Istanbul, Turki. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, pada bulan Juli lalu beliau naik lagi sebagai leader terhebat dari perwakilan Asia Pasifik Bapak Ibu. Sudah dibuat di majalah sukses seperti di Eropa. Beliau bersama dengan istri sudah dapat jatah setiap tahun berangkat secara gratis ke Eropa. ya, luar biasa. Di satu bulan lalu di Eropa, luar biasa. Beliau adalah seorang atlet nomor 1 kita bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Pasifik. Beliau sekarang mendapatkan informasinya sudah meningkat di atas 5 miliar Bapak Ibu. Dengan dahsyatnya dan dengan bangganya kami mempersembahkan bahwa beliau sudah memiliki beberapa rumah dan ruko Bapak Ibu. Ya, profesi dan otomotif sudah tidak asing lagi. Peringkat ini adalah salah satu peringkat terbaik Bapak Ibu sekalian. Menuju peringkat selanjutnya sampai Master dan Diamond Master. Ini bulan Juli kemarin Bapak Ibu ya. Vision Day adalah kegiatan internasional Bapak Ibu. Bagi siapa saja, kita semuanya berkesempatan untuk bisa ke sana secara gratis. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mengajak Anda semuanya untuk berdiri, berikan penghargaan aplaus yang luar biasa kepada bos kita. Bapak Rudi Simon. Oke, terima kasih. Silakan kembali duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Rudi Simon. Saya aslinya dari Padang, Sumatera Barat. Tapi hampir setahun terakhir ini saya lebih banyak tinggal di Jakarta. Dan tentunya saya sangat bersyukuri ini kepada Allah atas anugerah ini, karena bagaimanapun juga setiap datang ke Makassar saya ingat hari-hari awal ketika saya menjalankan bisnis Warmor ya, dan tentunya saya juga mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan mengadakan acara yang spektakuler ini. Bapak Ibu, ini adalah acara pertama yang mohon aplaus yang luar biasa untuk Anda semua Bapak Ibu. Makassar luar biasa. Apa kabar Makassar? Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya masih ingat dulu di awal Makassar adalah salah satu kota pertama yang mengawali Warmor. Jadi kalau ada yang mengatakan Warmor ini awalnya berkembang di mana, jawabannya adalah Makassar ini. Cuma waktu itu kami tidak menyangka bahwa pertumbuhan Warmor secepat itu, karena Makassar waktu itu menggila karena produknya. Mereka nggak mau tahu tentang marketing plan,
Mereka nggak tanya tentang bonus, produk saya mana. Nah pas waktu itu kita lagi sial-sialnya, lagi sial, lagi konyol, pandemi masuk. Jadi member-member dulu kami janjikan 2 minggu, ternyata gara-gara pandemi, karena waktu itu COVID ini lagi gila-gilanya. Akhirnya datanglah produk itu ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, 4 bulan nggak datang. Nah saya tahu orang Makassar kebanyakan makan soto Makassar, palu basah, jadi darahnya gampang naik. Akhirnya semua caci maki yang berasal dari semua kebun binatang keluar semua. Ya tetapi wajar, saya kira Anda semua wajar, karena memang Anda sudah membayar, tetapi memang produk Anda telat. Nah waktu itu saya, Pak Firman, siapa lagi di sini dilaporkan ke Polda Sulsel. Nah tetapi alhamdulillah orang Makassar akhirnya mengerti walaupun telat, memang ini produk dari Turki, karena ini produk bukan produk dari Cikarang, gitu kan? Ini produk dari Istanbul. Alhamdulillah semua permasalahan teratasi. Dan jujur waktu saya memulai di awal dulu Makassar, saya sempat beberapa kali ingin mundur sebenarnya. Saya udah nggak tahan waktu itu karena ada beban moral. Walaupun produk member datang, tetapi telat gitu loh. Ya jadi tekanan ini sangat luar biasa. Tetapi istri saya selalu mengingatkan jangan begitu, karena ada ribuan orang yang menggantungkan hajat hidupnya dari sini. Kemudian banyak orang Indonesia waktu itu yang penyakit parah sembuh, Pak. Ada yang lagi pengobatan diabetes. Apakah mau mundur dengan kondisi kayak begini gitu? Dan orang Makassar waktu itu nggak pernah mau tahu tentang marketing plan, nggak mau tahu, ya masih ingat ya, nggak mau tahu tentang bonus, bayar mahal pun nggak apa-apa, yang penting produk saya mana. Nah inilah pertama kalinya sepanjang sejarah dunia ini bisnis MLM yang dikejar bukan bonusnya, tapi produknya Bapak Ibu. Sedikit flashback ke belakang, 1 tahun menjelang saya ketemu dengan One More, saya sebenarnya udah seperti Pak Firman, udah muak sebenarnya main multi level ini. Apalagi kalau sudah bulat-bulat, apalagi sudah perusahaan lokal, saya memang nggak mau lagi. Karena memang saya tahu bisnis kayak begini, kalau menurut saya nggak ada gengsinya. Karena ujung dari cerita itu biar kebanyakan nggak enak. Ditambah lagi memang cerita-cerita mengenai investasi, dan ini berkontribusi membuat bisnis ini menjadi buruk di mata seseorang. Tapi itu sebenarnya itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab aja di bidang ini, gitu kan? Karena tindakan mereka itu merugikan. Nah ini sebenarnya tidak cukup baik. Waktu itu saya sudah nggak tertarik lagi bisnis network, dan waktu itu kondisi ekonomi saya sangat susah. Saya melakukan pekerjaan kasar waktu itu. Untuk makan aja susah, benar itu tidak saya lebih-lebihkan. Lillahi ta'ala apa adanya. Bahkan untuk makan, untuk merokok, keluar rumah saya udah gak berani. Kurang lebih 6 bulan saya gak keluar dari rumah, gak keluar dari kamar, itu gak keluar. Karena memang tekanannya luar biasa. Banyak teman-teman yang datang menawarkan ini, menawarkan itu, saya tolak dengan halus. Karena saya tahu bisnis kayak begini endingnya gak bagus. Karena bisnis network itu tidak sesederhana yang kita kira ternyata. Karena di situ ada faktor trust, kepercayaan, ada faktor integritas. Nah, jadi ketika beberapa kali perusahaannya scam, ini luar biasa. Ditambah lagi teman-teman terbaik saya di Padang sana, mereka ada yang sudah 10 tahun, ada yang 5 tahun, tapi hidupnya mirip-mirip dengan saya. Dan itu sangat mengenaskan. Waktu itu saya berkesimpulan bahwa bisnis network ini tidak seperti yang digambarkan. Jadi fix saya udah nggak mau lagi bisnis network. Tetapi memang nasib berkata lain. Jalannya ternyata seperti ini. Tuhan mungkin menghendaki seperti ini. Akhirnya saya secara kebetulan dipaksa. Dan ini adalah satu-satunya network saya, selfur saya hidup, di mana motivasinya itu bukan bisnis, bukan sukses, bukan kaya, tapi ditekan orang agar produknya dikirim, gitu aja. Dan saya nggak nyangka, saya masih ingat waktu itu di bulan pertama
saya dapat bonus 25 juta waktu itu, dan bagi saya sangat besar. Kemudian di bulan kedua hampir 50 juta, di bulan ketiga saya dapat 100 juta Bapak Ibu. Itu pada saat itu kehidupan udah sangat berubah luar biasa. Dan di bulan keempat pada waktu itu saya master, total income pada bulan keempat itu di atas 600 juta per sebulan. Dan itulah singkat cerita sampai hari ini 1 tahun lebih sudah berlalu. Bisnis saya didukung oleh negara-negara Asia Tenggara. Jadi ternyata bisnis kita sangat welcome, termasuk di negara-negara seperti Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Timor Leste, Australia. Dan ini adalah sepanjang sejarah perusahaan internasional kelas global di mana dia masuk ke Indonesia, di mana Indonesia itu bukan tempat pembuangan sampah, tetapi yang pertama Bapak Ibu. Ini adalah sejarah pertama di mana Indonesia adalah induk dari semua negara Asia Pasifik. Gitu. Dan awal-awal saya dulu kenapa saya juga tetap bertahan, karena saya tahu bisnis seperti inilah yang dibutuhkan oleh orang Indonesia hari ini. Bapak Ibu harus tahu, kurang lebih 40 tahun sudah Indonesia mengenal bisnis network atau bisnis jaringan. Tahun bertukar, musim berganti, silih berganti, perusahaan datang, tutup, datang, pergi, dari luar, dari dalam juga sama, dengan segala gimmicknya, dinamikanya. Bisnis network marketing atau yang lebih dikenal secara umum bisnis multi level marketing itu menancapkan karirnya di Indonesia. Ada cerita pahit, ada cerita manis, tetapi kita tahu bisnis seperti ini sebenarnya bisnis bagus. Yang membuat saya dulu kenapa agak kurang tertarik lagi berbisnis, padahal saya sudah menjalani lebih dari 10 tahun bisnis seperti ini, itu karena memang ulah oknum, owner, leader yang memang niatnya itu memang tidak baik, cenderung memanfaatkan orang. Dan ini mau tidak mau kita sebagai membernya, sebagai leadernya ikut terkena imbasnya Bapak Ibu. Nah ini sangat tidak baik sekali, ditambah lagi oleh bisnis-bisnis yang berbau investasi 2% per hari, 1% per hari, 10% per hari, di mana hari ini tidak ada satupun perusahaan yang seperti itu yang memiliki happy ending. Ya, banyak teman-teman hari ini yang taruh saya robot trading, investasi ini semua, saya biasanya kasih satu aja pertanyaan sama dia. Kasih saya satu aja perusahaan yang ujungnya happy. Satu aja. Tapi kalau produk, saya bisa kasih puluhan. Keling hari ini masih berdiri, benar gak? Amway hari ini udah 50 tahun. New Skin, Herbalife masih banyak, hari ini masih berdiri. Nah kita mau bisnis yang seperti ini, di mana betul-betul bisnis ini dibangun dengan cara yang bermartabat, betul-betul membantu banyak manusia Bapak Ibu. Inilah yang membuat pertimbangan saya waktu itu, saya sudah tidak mau dan tidak tertarik lagi bisnis kayak begini. Sorry aja gitu. Oh kalau menurut beliau bagus sudah ini aja. Tetapi itulah hari ini, ketika dulu pertama kali saya datang ke Istanbul, di situ saya lihat kenapa ownernya kurang mau tertarik, karena memang bisnis ini ternyata sudah sangat stabil di Eropa sana. Kunjungan pertama saya ke Eropa dulu, saya bertemu dengan leader-leader dari Rusia, dari Meksiko, dari Iran, dari Jerman, dari Italia, Bulgaria, Spanyol. Ini membuka mata saya bahwa bisnis seperti inilah yang betul-betul platformnya itu benar Bapak Ibu. Ditambah lagi waktu itu fondasi perusahaan, dan kebanyakan para member bisnis network di Indonesia, mereka pilih bisnis itu hanya berdasarkan marketing plan. Asal menjanjikan kaya mereka ikut, asal dekat sama ownernya mereka ikut, asal dapat support di awal mereka ikut. Nah, waktu akan membuktikan ternyata yang paling penting dari semua itu adalah yang pertama, perusahaannya Bapak Ibu. Bagaimana sejarahnya perusahaan itu berdiri.
Bagaimana kekuatannya bisnis itu berdiri? Bagaimana dia memproduksi produknya itu sendiri atau tidak? Karena tidak mungkin kita memimpikan untuk punya income 1 miliar, tetapi kita berurusan sama perusahaan maklon. Itu mimpi di Siambolong. Nggak mungkin Bapak Ibu. Dia harus kontrol, dia harus bikin produknya itu sendiri. Nah, waktu itu saya dapat cerita di forum Pelmaster, owner kita Mr. Mustafa Erdil mengatakan dulu ketika pertama kali One More memproklamirkan untuk menjadi perusahaan network, tidak banyak orang-orang Eropa yang mau tertarik di situ. Tetapi beliau bersikeras bahwa ini bukan mengenai bisnis. Ini tentang bagaimana membuka akses pasar terhadap produk transdermal. Karena memang transdermal ini seperti sengaja ditahan untuk beredar di kalangan masyarakat umum. Nah, ditambah lagi tidak banyak negara atau institusi yang bisa membuat transdermal herbal. Ini bukan produk sembarang produk. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ada seperti kopi kejantanan, itu ribuan, nggak perlu banyak negara, satu negara aja bisa ribuan pabrik. Vitamin C semua. Tapi transdermal herbal, jungkir balik kita nyarinya, walaupun Bapak Ibu punya duit miliaran, susah belinya Bapak Ibu. Nah, itu yang menguatkan saya untuk terus, walaupun berat tantangannya, saya mengaku pada diri saya, seandainya lah masa itu diulang lagi, insya Allah Bapak Ibu, saya nggak tahan menghadapi cobaan yang seperti itu. Tetapi Alhamdulillah ini seperti sudah ditakdirkan, karena memang orang Indonesia banyak saya lihat dulu yang hidup susah. Leader-leader Anda di sini bukanlah orang-orang yang berasal dari ekonomi kuat ketika mulai menjalankan bisnis. Itu bukanlah cerita yang dibumbu-bumbui, ditambah-tambahi. Awal-awal dulu juga seperti itu, orang gak tertarik. Tapi hari ini Bapak Ibu, ada ribuan orang yang sudah hidup sejahtera hari ini Bapak Ibu. Alhamdulillah. Karena ini sangat menarik Bapak Ibu. Untuk di Indonesia, Anda sudah bisa dimasukkan kategori orang kaya kalau Anda punya income 50 juta sebulan. Ya, kalau Bapak Ibu punya 50 juta sebulan, itu sudah masuk ke golongan orang kaya yang 2% di Indonesia. Itu jumlahnya hanya 2% di Indonesia. Padahal kalau Anda lakukan tahapannya dengan sangat sederhana, 1-2 bulan di One More, Anda sudah dapat hasil itu. Harusnya. Banyak orang-orang di sini seperti teman-teman kita, 1 bulan, 2 bulan pertama sudah menyentuh angka 100 juta. Nah, ini artinya peluang besar bagi orang kita. Di mana saat ini kondisi pandemi ini memaksa banyak lini usaha untuk gulung tikar. Dia nggak bisa tahan oleh pengaruh dari COVID ini. Seperti bisnis-bisnis travel, umroh, perhotelan, kafe-kafe, tempat wisata ini habis di gara-gara COVID. Karena memang ini pandemi yang terjadi di seluruh dunia Bapak Ibu. Nah, satu-satunya perusahaan yang dia melejit di masa pandemi, satu-satunya, ini bukan klaim abal-abal, karena yang ngomong pejabat teras negeri ini, satu-satunya perusahaan produk bisnis kesehatan di mana di masa pandemi dia melejit adalah One More International. Kalau itu bisa kita lakukan di masa pandemi, saya yakin ini masanya Anda Bapak Ibu, ini eranya Anda Bapak Ibu. Saya yakin insya Allah semua orang yang ada di ruangan ini betul-betul merasakan bagaimana kehidupan yang berkelimpahan itu dalam waktu singkat dari sekarang. Amin, insya Allah. Saya ingin sedikit berbagi cerita kepada 2 orang teman saya. Saya sampai hari ini berteman baik dengan dia. Yang pertama, dia bernama Omid Jalilvan, dia dari Iran. Yang kedua, dia bernama Victor Garcia dari Meksiko. Omid Jalilvan hari ini beliau seorang peringkat Pelmaster. Victor Garcia dia memulai 2017 di Mexico City itu peringkat asisten. Omid Jalilvan di Iran. Iran itu satu-satunya negara di dunia yang tidak membolehkan bisnis multilevel. Jadi kalau Bapak Ibu orang Iran, polisi tahu Anda orang multilevel, langsung tangkap tanpa alasan penjara.
Ya, betul. Omid Jalil Van menjalankan bisnis ini di negara yang tidak stabil. Anda jangan anggap 4 tahun di 4 tahun di Iran itu baru peringkat, waktu itu dia peringkat master, itu gak gampang. Berbeda dengan Anda di Indonesia, di mana tidak ada orang perang, tidak ada orang diledakkan rumahnya. Indonesia gak ada yang kayak begitu. Kalau di Irak itu biasa ya kayak begitu. Bunyi meriam bazooka lagi-lagi enak belanja di pasar itu biasa kedengaran. Begitu juga Victor Garcia di Meksiko. Anda tahu sebelum bulan Oktober kemarin, member One More di Meksiko tidak pernah menerima produk dengan kemasan bagus seperti yang tadi diberikan. PNG itu selalu dikasih dalam bentuk lembaran di Meksiko. Anda ada kontaknya kan? Meksiko nggak ada istilahnya gitu. Jadi Bapak Ibu jual basic nih 50 lembar, nggak ada. Sebab kenapa? Polisi dan custom di sana selalu bongkar. Anda harus tahu, di dunia ini ada 2 negara dengan narkoba terbesar dunia. 1 Kolombia, 2 Meksiko. Di Meksiko 4 orang rata-rata per hari mati dibunuh di jalan-jalan di Meksiko. Itu adalah negara di mana orang berjalan tiba-tiba kena peluru nyasar, itu udah biasa. Karena perang antar geng narkoba, kartel itu luar biasa di sana. Nah, Victor Garcia menjalankan bisnis One More di negara yang seperti ini. Nah, jadi kalau Anda ini Makassar, Anda jalan santai-santai aman-aman aja kan? Oh, di Meksiko jangan harap. Kami sebenarnya bulan kemarin mau ke Meksiko ya Pak Naim ya. Cuman karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya ini ditunda. Nah, dari cerita 2 orang ini, bagaimana mereka bisa bertahan. Anda bisa tag ya di Facebook orang ini 2. Anda wajib sebagai member One More, Anda wajib tagline 2 orang ini. Kemudian cerita tentang Omid Jalil Van di Iran. Anda tahu bagaimana caranya produk ini datang ke member di Iran? Begini, Omid Jalil Van, dia terbang dari Iran ke Turki. Kebetulan Iran ke Turki itu hanya butuh waktu 2 jam pesawat. Pagi dia datang, siang ambil produk di kantor, bawa 2 pak, pulang lagi ke Iran, sore nyampe. Seperti itu. Kadang 1 hari itu 2 kali. Anda bisa lihat cerita ini di akun Facebook saya. Kebetulan saya sebagai penerjemah waktu itu. Dan itu dia lakukan sampai hari ini. Tidak perlu, Anda tidak perlu melakukan itu. Ya, jadi sampai hari ini Omid Jalil Van itu pagi datang, sore balik ke Iran, bagi ini produk. Kumpul lagi duit, datang lagi ke Turki, ini produk. Begitulah dia menjalankan bisnis ini. Karena Turki dan Iran itu dia embargo, nggak boleh saling kirim produk, nggak boleh. Ada embargonya. Itu nggak ada kerjasamanya. Kayak kita ini kan ada duta besarnya, kantornya, keamanan kita terjamin. Di situ enggak. Di Afghanistan Bapak Ibu, Anda tahu siapa member One More? Para tentara. Para tentara-tentara yang ada di Afghanistan masuk ke negara itu pakai tank militer. Itu memberikan gambaran bagi saya apa yang saya harus perbuat untuk Indonesia, negara saya ini. Ini adalah tanah saya. Dan ketika saya mengetahui bahwa prospektus tentang transdermal ini adalah One More satu-satunya perusahaan yang berani melawan arus untuk menyebarkan, mengenalkan produk transdermal ke seluruh dunia, ini luar biasa Bapak Ibu. Anda beruntung sekali, kita semua beruntung, kita tahu produk transdermal yang bermanfaat. Di One More banyak sekali peluang-peluang yang luar biasa. Bisnis ini telah melahirkan ribuan miliarder yang ada di seluruh dunia. Dan lebih dari 90% leader-leader ini adalah mereka stay di Eropa. Kita tahu bahwa Eropa ini adalah standar kehidupan tertinggi di dunia. Ya. Dan bisnis ini pesat pertumbuhannya di Eropa. Bisnis kita One More sudah tersebar di 5 benua Bapak Ibu. Kita baru memulainya. Dulu ketika saya menjalankan bisnis One More, Anda tahu
Kebanyakan orang di dunia dia ada 3 tipe. Pertama tipe visioner, yang kedua eksekusioner, yang ketiga menunggu bukti. Anda masuk golongan yang mana? Kalau kebanyakan orang Indonesia, mohon maaf, menunggu bukti dulu. Ya, mereka nggak akan percaya kalau nggak lihat dulu orang-orang sukses. Ya, tapi Anda jangan salah. 99% orang kaya di dunia dia masuk kategori visioner. Dia melihat prospektus dari bisnis ini jauh sebelum orang lain menyadarinya. Dan Anda hari ini, semua yang ada di ruangan ini, saya yakin Anda adalah orang-orang visioner. Diperkirakan 5 tahun dari sekarang, One More akan menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Ketika masa itu terjadi, Anda bisa bayangkan di mana posisi Anda. Jangan lagi heran, Anda akan berpenghasilan 1 minggu 1 miliar, 1 minggu 2 miliar, 1 minggu 5 miliar. Jangan bilang tidak mungkin. Di One More sangat kecil seperti itu Bapak Ibu. Upline kita Mr. Zainal Acikel, Pak Ustaz, 1,5 M per minggu. Gurkan Kandemir 1 miliar per minggu. Bayangkan mereka sebulan 4 miliar. Ya. Juga seorang wanita namanya Seliman Sakar. Biasa 100 juta seminggu biasa. Dia orang-orang, dan insya Allah bulan depan 3 orang ini hadir di Kota Makassar Bapak Ibu. Saya sudah dapat konfirmasi. Sorry, bukan bulan depan, akhir bulan ini. Ternyata ini udah Desember. Akhir bulan ini 3 orang ini sudah berjanji akan datang ke Makassar. Kalau dulu sebenarnya Zainal dengan Mr. Gurkan udah pernah datang ke sini ya. Sudah pernah. Ya sekali gitu. Harus kita cara. Zainal waktu itu nggak datang ya. Oh ya, Mr. Gurkan. Jadi insya Allah akhir bulan ini, akhir Desember mereka akan datang ke sini. Oke? Bapak Ibu, Anda tahu, dulu kita masih ingat tahun 90-an, bisnis network marketing nomor 1 pada tahun 90-an siapa? Apa? Anda tahu ya? Ada 2 perusahaan yang merajai. Yang pertama MW, yang kedua CNI. Betul kan? Pada masa itu. Kenapa dia bisa besar? Karena dia menawarkan hal baru saat itu. Ada penghargaan dari panggung, ada tepuk tangan. CNI dengan kopi ginsengnya, MW dengan pakaian berdasinya. Ini hal baru pada saat itu. Ini mengambil tempat Bapak Ibu. Akhirnya penjualan mereka rata-rata di atas 100 miliar per bulan pada tahun 90-an. Nilai 100 miliar dulu dengan sekarang ini udah sampai triliunan. Oke? Nah, seiring waktu berjalan, pada tahun 2000 ternyata hal unik dan baru yang dimiliki oleh 2 perusahaan ini itu ternyata banyak ditiru oleh banyak perusahaan yang lain. Sudah mulai banyak kopi ginseng yang lain, sudah mulai banyak pertemuan bisnis yang lain, sehingga 2 ini nggak unik, nggak baru lagi. Apa yang terjadi? Berkembang. Kemudian pada tahun 2000 yang nomor 1 saat itu ada 2, ya, Tianxi dari Cina, Keling dari Malaysia. Anda tahu kenapa dia bisa besar? Mereka membawa hal unik dan baru. Ya, luar biasa 2 perusahaan ini. Tianxi dengan kalsiumnya, Keling dengan klorofil dan K-sistemnya. Beliau 2 perusahaan ini membawa hal baru secara profesional. Akhirnya 2 perusahaan ini memiliki income yang luar biasa. Tahun 2020, ternyata semua perusahaan turun semua. Anda tahu nggak siapa perusahaan nomor 1 saat ini di Indonesia? Hari ini belum ada, rata-rata air semua. Rata-rata. Tetapi yang namanya pangsa pasar akan selalu ada pemimpin pasar, betul? Hukum ekonomi akan selalu nomor 1. Siapa yang akan jadi nomor 1 1-2 tahun ke depan? Yaitu perusahaan yang harus memiliki 2 faktor tadi. Ada hal unik, ada hal barunya. Saya tidak mengatakan One More, tapi faktanya insya Allah tidak bisa dilepaskan dari One More. Dan Anda di ruangan ini akan memulainya itu Bapak Ibu. Ini dalam lingkup visioner tadi. Ya, ini visioner semua. Orang-orang masih belum percaya Bapak Ibu. Orang-orang masih menganggap
nggak mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan bisa punya income 100 juta sebulan. Nggak, paling bohong gitu loh kan. Nggak apa-apa. Tapi ketika Anda pelajari bisnis kita Bapak Ibu, pelajari bisnis kita. Di mana kekuatan kita, apa potensi kita. Ini adalah konsekuensi dari kita mengambil sebuah bisnis Bapak Ibu. Dan yakinlah Bapak Ibu, teman-teman Anda 2, 3, 5 tahun ke depan akan gigit jari jika dia tidak join di One More ini Bapak. Kami diberikan target yang besar bagi perusahaan, di mana 5 tahun perusahaan berkomitmen ingin menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Pada tahun 2025, perusahaan menargetkan pangsa pasar terbesar itu adalah One More International Indonesia. Dan kami juga diberikan waktu 1 tahun ini untuk menciptakan 1.000 orang yang berpenghasilan di atas 100 juta sebulan. Dan nanti pada tanggal 4 Februari nanti kita ada trip ke Turki, ke Istanbul, di mana kita akan mengadakan Vision Day Seminar. Vision Day Seminar ini dihadiri kurang lebih 3.000 orang, dan itu dihadiri lebih dari 20 negara perwakilan. Ya, Anda akan ketemu. Dan mana sih top leader dari Amerika itu mana? Beneran gak sih? Rusia, termasuk negara-negara Latin ya, seperti Argentina, Puerto Rico. Puerto Rico sekarang sudah banyak apprentice ya, ada di Puerto Rico, Peru, Mexico City, Argentina, Brazil, ini sudah mulai banyak para rookie bermunculan di sana. Dan kita jangan ketinggalan Bapak Ibu, karena saat ini One More satu-satunya perusahaan yang siap menantang dominasi kaum kapitalis di dunia Bapak Ibu. Ini adalah misi penaklukan, di mana tipikal atau karakteristik dari Mustafa Erdil ini adalah dia menaklukkan. Sekali dia maju, kalau dia nggak siap nggak akan ini. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan selain dari Istanbul, kita juga bisa mengunjungi kantor pusat Eropa kita yang berada di Rotterdam. Kami juga pada bulan Februari para Pelmaster itu diundang untuk bisa hadir nanti di Rotterdam juga setelah acara kita di Turki. Dan saya harap Bapak Ibu Anda semua yang ada di ruangan ini bisa datang ke Istanbul. Datang sama-sama, lihat sendiri seperti apa One More ini, dan Anda saat itu akan tahu bahwa semua yang dibicarakan oleh para leader Anda tentang One More